Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerelawanan dan kepemimpinan dalam organisasi sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Fauzul Azmi dengan Nemakir 254, dan Rahmatul Anisa dengan Nemakir 2046, Nashwa Alia Kamila dengan Nemakir 2042, Fisra Septia Rifki dengan Nemakir 2034, dan Zahra Sabira Nuha dengan Nemakir 2063. Yang pertama yaitu materi tentang kerelawanan yang akan dibacakan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Oke, materi yang pertama adalah kerelawanan atau volunteer. Kerelawanan adalah tindakan menyumbangkan waktu, keahlian, tenaga secara sukarela tanpa imbalan finansial untuk mendukung tujuan atau misi tertentu. Ciri-ciri utamanya itu berasal dari motivasi personal yang tulus, berfokus pada dampak sosial dan komunitas, menciptakan nilai non materi. Manfaatnya bagi masyarakat, yang pertama itu membangun modal sosial, meningkatkan solidaritas dan kebersamaan, memberikan solusi untuk masalah sosial. Bagi organisasi sosial, memperluas jangkauan dan memperkuat dampak, meningkatkan kapasitas operasional dan efisien, membawa perspektif, ide, dan keahlian baru, serta memperkuat hubungan dengan pendukung dan masyarakat. Next, para relawan dalam keberlanjutan organisasi non-profit. Menurut Drucker, relawan sebagai manajemen berbasis hasil. Relawan sebagai sumber daya strategis bukan hanya tenaga kerja gratis. Relawan adalah aset manusia vital yang harus dikelola secara efektif untuk mencapai misi dan hasil organisasi. Yang kedua, fokus pada dampak. Manajemen harus memastikan kontribusi relawan diarahkan untuk memaksimalkan dampak sosial. Yang ketiga, motivasi dan moral. Memahami dan mengolah motivasi relawan untuk komitmen jangka panjang. Menurut Brison, relawan dalam perencanaan strategis yang inklusif. Pemangku kepentingan. Relawan adalah pemangku kepentingan utama yang harus dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan strategis. Yang kedua, penciptaan nilai sosial. Relawan secara langsung menciptakan nilai publik atau sosial, mengintegrasikan para mereka ke dalam strategi, memastikan organisasi menghasilkan dampak yang lebih besar. Yang ketiga, keberlanjutan strategis. Keterlibatan relawan memberikan wawasan berharga dan dukungan yang diperlukan untuk adaptasi dan keberlanjutan organisasi di tengah lingkungan yang dinamis. Sekian. Selanjutnya, materi tentang ciri-ciri kepemimpinan yang efektif yang akan dibacakan oleh Rahmatul Anisa. Kepada baca dipersilakan. Baiklah, di sini ada ciri-ciri kepemimpinan yang efektif dalam mengelola kerelawanan. Yang pertama yaitu kemampuan mengenali diri dan emosi. Pemimpin relawan yang efektif mampu memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta mengenali emosi orang lain. Yang kedua yaitu kemampuan membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok. Pemimpin mampu menginspirasi relawan dan memandu mereka dalam menjalankan tugas serta mengkoordinasikan pesan secara efektif. Yang ketiga, kemampuan membangun kerjasama tim. Pemimpin mampu membangun kerjasama, persepsi, dan tujuan bersama, serta mendorong kesolidan. Yang keempat adalah percaya diri. Pemimpin yang percaya diri dapat memberikan arahan yang jelas dan memotivasi relawan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada keterampilan mengelola perubahan dan konflik. Pemimpin yang efektif mampu memulai dan mengelola perubahan serta menyelesaikan konflik yang muncul. Yang terakhir ada komitmen dan pelatihan berkelanjutan. Pemimpin yang efektif juga menunjukkan komitmen terhadap pengembangan relawan melalui pelatihan dan evaluasi yang berkelanjutan. Baiklah, kami mengambil studi kasus tentang Yayasan Sahabat di Lampung dengan nama Yayasan Sadila. Latar belakang berdirinya Sadila adalah organisasi yang berdedikasi untuk memperdayakan penyandang disabilitas di Provinsi Lampung. Kehadiran ini didorong oleh tantangan terkait isu disabilitas di Indonesia. Isu yang terjadi yaitu kelompok difabel masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pendidikan tinggi dan kurangnya dukungan dari super sistem. Selain itu adanya diskriminasi dan kurangnya fasilitas dan dukungan inklusif. Hal
Hal ini menjadi alasan terbentuknya Yayasan Sadila. Bentuk kegiatan yang dilakukan Yayasan Sadila ini adalah model pemberdayaan yang dinamis dan holistik, dimulai dari fase peningkatan kesadaran dan dukungan dasar pada tahun-tahun awal yang ditandai dengan penyelenggaraan acara seperti panggung disabilitas untuk pembangunan jaringan komunitas. Selanjutnya itu memfokuskan pada program pemberdayaan ekonomi difabel dewasa dengan pembukaan dapur difabel melalui kolaborasi strategis dengan mitra seperti Forum CSR dan PLN Lampung. Yang terakhir itu mereka mengembangkan bakat dan potensi dini dari anak-anak yang menyandang difabel melalui program-program yang mencakup membaca, kaligrafi, seni, dan tari. Tujuan yang ingin dicapai oleh Sadila ini menentang persepsi masyarakat, menghapus pandangan dari masyarakat tentang difabel yang tidak mampu. Selanjutnya itu menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan, hak, dan tanggung jawab yang sama dengan masyarakat yang lain. Yang ketiga itu menjembatani difabel menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat. Yang keempat, membangun lingkungan yang mendorong partisipasi aktif serta mempromosikan kemandirian dari difabel itu sendiri melalui program-program pemberdayaan. Sasaran utama dari yayasan ini yaitu masyarakat yang menyandang difabel mulai dari anak-anak hingga dewasa. Baik, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ocha. Selanjutnya tentang jenis kepemimpinan yang akan dibacakan oleh Najwa Alia Kamila. Kepada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis kepemimpinan yang terdapat pada studi kasus. Jadi jenis kepemimpinan yang digunakan adalah kombinasi dari kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan ini terlihat jelas dari bagaimana yayasan itu beroperasi. Organisasi ini bergantung pada dukungan sumber daya manusia yang memadai, menjadikan volunteer sebagai tulang punggung operasional dan pelaksanaan program. Sadila sendiri itu berawal dari sekumpulan anak muda yang berpartisipasi dalam kelas bahasa isyarat, kemudian menunjukkan bahwa inisiatif dan pengelolaan didasarkan pada konektivitas dan sinergi relawan. Kepemimpinan ini mengarahkan program Sadila itu secara adaptif, bergerak dari tahap peningkatan kesadaran ke pemberdayaan ekonomi difabel dewasa, dan kini berfokus pada pengembangan bakat anak-anak. Secara keseluruhan, kepemimpinan Sadila adalah sinergi antara visi yang mempromosikan perubahan besar dengan pelaksana program yang melibatkan partisipasi aktif dan dedikasi sukarela dari komunitas. Next. Kemudian selanjutnya adalah bentuk nilai-nilai sosial yang terdapat pada kegiatan relawan. Yang pertama itu ada solidaritas, yang dimana itu relawan menunjukkan rasa kebersamaan dan juga dukungan terhadap penyandang disabilitas. Kemudian ada empati, yang dimana relawan memperlihatkan kepedulian dalam mendalam dengan memberikan tidak hanya bantuan fisik tetapi juga kontribusi pengetahuan, keterampilan, dan energi. Kemudian ada gotong royong, yang dimana terjadi kolaborasi dan sinergi antara relawan, organisasi, dan komunitas disabilitas dalam menjalankan program-program pemberdayaan, menunjukkan semangat kerjasama, dan saling membantu untuk mencapai keberhasilan bersama. Baik, selanjutnya saya kembali. Terima kasih kepada Najwa. Selanjutnya materi tentang tantangan terbesar yang dihadapi relawan dan organisasi yang akan disampaikan oleh Fistra Septia Rifki. Kepada Arif dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi relawan organisasi yaitu yang pertama, relawan menghadapi keterbatasan kemampuan teknis untuk mendampingi difabel. Yang kedua, ada organisasi menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan seperti dapur difabel, kelas seni, dan kegiatan advokasi untuk tenaga dan biaya konsisten. Yang ketiga, ada relawan yang harus bekerja dalam kondisi sosial yang masih penuh stigma terhadap difabel. Yang keempat, ada koordinasi program kadang terhambat karena lewat bekerjasama sukarela sehingga waktu dan komitmen berbeda-beda. Next. Ada bentuk advokasi atau aksi sosial yang tampak. Yang pertama, ada kampanye kesadaran publik melalui acara seperti panggung disabilitas untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap difabel. Yang kedua, ada relawan terlibat dalam penyebaran informasi, edukasi, dan kegiatan publik yang menegaskan bahwa difabel memiliki hak dan kemampuan yang sama dengan orang lain.
Yang ketiga, ada program pemberdayaan seperti dapur difabel dan kelas kreativitas anak menjadi aksi sosial nyata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan perkembangan bakat difabel. Dan mengapa advokasi itu penting? Yang pertama, advokasi ini bisa membantu mengurangi stigma yang menghambat difabel dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan ruang sosial. Yang kedua, ada advokasi ini untuk memperkuat dampak kerja relawan. Yang ketiga, advokasi ini membuka peluang dukungan serna seperti kemitraan, pendanaan, atau kolaborasi. Yang ketiga, ada advokasi memastikan perubahan tidak hanya terjadi pada individu difabel, tapi juga lingkungan sosial sehingga pemberdayaan bertahan dalam jangka panjang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arif. Selanjutnya, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan agar dampaknya berkelanjutan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu ada institusionalisasi program agar tidak bergantung pada individu. Setelah tujuan awal tercapai, program perlu distandarisasi melalui prosedur operasional baku, modul pelatihan, serta sistem manajemen volunteer yang terstruktur. Selanjutnya ada pengembangan sistem evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Program yang telah berhasil dievaluasi secara periodik dengan melibatkan difabel sebagai penerima manfaat serta volunteer sebagai pelaksana, dan peningkatan kapasitas difabel agar kemandirian bertambah. Keberhasilan pemberdayaan hanya akan berkelanjutan jika penerima manfaat mampu terus berkembang. Oleh karena itu, perlu ada program berkelanjutan. Selanjutnya, next. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah penguatan jejaring dan kolaborasi multisektoral, melibatkan pemerintah, CSR, perusahaan, dan lembaga pendidikan, dan komunitas sosial akan membuka lebih banyak akses pendanaan, fasilitas, dan peluang kerja. Selanjutnya ada kampanye kesadaran publik secara konsisten. Agar inklusi sosial menjadi budaya, perlu adanya kampanye publik jangka panjang tentang hak, potensi, dan kontribusi penyandang disabilitas. Yang keenam ada pengembangan unit usaha berbasis difabel sebagai sumber pendanaan mandiri. Program seperti dapur difabel dapat ditingkatkan skalanya sehingga menjadi sumber pemasukan mandiri bagi yayasan. Yang ketujuh ada dokumentasi dan publikasi praktik baik atau disebut dengan best practice. Mendokumentasikan metode, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi akan membantu organisasi internal, sekaligus menjadi referensi bagi lembaga lain yang ingin mengadopsi atau mengadaptasi model pemberdayaan serupa. Baik, terima kasih sebelumnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk itu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.